Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini anak-anak sekalian kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat salam mari kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minggu lalu Ibu sudah berikan tugas pada kalian. Alhamdulillah tugasnya sudah masuk. Tapi baru sebagian ya. Yang lainnya Ibu tunggu nih. Masih ada waktu lah. Tolong yang belum masih tugas dikasih tugasnya sama yang punya HP. Barangkali ada yang tidak punya HP ya. Baik, untuk kali ini Ibu insya Allah akan coba jelaskan tentang bab 1, yaitu hakikat penciptaan manusia. Kemarin kalian sudah menulis ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan hakikat penciptaan manusia. Salah satunya itu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Yang artinya ayat 12, Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Ayat 12, Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14-nya, maaf tadi kelewat ya, ayat 12. Ayat 12, maaf Ibu ulang lagi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat 13-nya, Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat berikutnya, Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Ya. Kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, mudghah daging ya. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Lalu kami jadikan segumpal daging itu segumpal darah. Kemudian fakholaknal mudghata idhoma, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, idhom, tulang belulang. Kemudian fakasawnal idhoma lahma, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahu adzim. Mari kita bahas satu ayat. Kita mulai dari ayat 12 dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kalau kita lihat hakikat penciptaan manusia ini, subhanallah, ini berasal dari saripati tanah. Bukan dari tanah, tapi dari saripatinya. Apa saripati itu? Yaitu intisari. Intisari tanah yang dimakan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu dari buah-buahan, karbohidratnya, kemudian sayur-sayuran, kemudian susu dan sebagainya, itu dimakan oleh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian setelah itu jadilah itu intisari, ya, intisari atau saripati yang menjadi kalau dimakan oleh perempuan, maka itu menjadi sel telur. Nah, kalau dimakan sama laki-laki makanan tersebut, maka itu menjadi sperma. Maka dibuahilah sel telur sama sperma dan jadilah manusia. Tapi memang ini melalui tahapan-tahapan yang lain yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan hu teh kana naon cenah teh? Kana tadi teh ya, sperma atau sperma ya. Nutfah, makan itu jadi nutfah, maaf. Tsumma ja'alnahu nutfah. Nah, saripati itu saripati tanah, nutfah menjadi sperma. Dan fi qararim makin, disimpan sperma itu di tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Yaitu rahim seorang perempuan. Apabila mereka sudah menikah, kemudian dibuahilah sel telur dengan sperma. Yang mana dua-duanya itu berasal dari saripati tanah, baik sperma ataupun sel telur. Kemudian ayat berikutnya ayat 14, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu naon cenah? Alaqah. Ya, nutfah sperma itu menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang melekat pada dinding rahim, nempel di dinding rahim. Fahalqna alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, daging nempel dina rahim. Nah, kemudian apa lagi? Fakhalaqnal mudghata idoma. Daging tadi itu menjadi tulang. Jadi urutannya nutfah, alaqah, idom. Jadi nutfah, kemudian ke alaqah, kemudian idom. Ya, sperma, kemudian darah yang menempel pada rahim tadi, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian daging itu menjadi apa? Idom, tulang. Ayat berikutnya, fakasaunal idhoma lahma. Maka kami bungkus tulang itu dengan daging. Jadi daging, tulang, daging. Subhanallah, ya. Selanjutnya, tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian Allah kersakeun, Allah jadikan, ya, itu menjadi apa? Menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain. Apa makhluk yang lain itu? Yaitu janin. Janin itu cikal bakal manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah yaitu pencipta yang paling baik, subhanallah. Kita amati tubuh kita yang cantik, yang laki-laki kasep, yang perempuan cantik. Kita amati dari tiluhur sausap rambut, dihandap sausap dampal. Kita amati, subhanallah. Begitu indahnya ciptaan Allah. Coba kita lihat mata kita, kita lihat hidung kita. Semua panca indera yang sudah Allah berikan kepada kita ini, kita harus jadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk tafakur, alat untuk meningkatkan rasa atau amaliah kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bukan untuk sombong, kita diberi mata yang cantik, diberi hidung yang mancung. Jangan dijadikan media untuk kita menyombongkan diri. Tidak ada apa-apanya, semua akan kembali ke tanah karena kita berasal dari saripati tanah. Ya, nu kasep anu geulis semua itu bersyukurlah kepada Allah.
Jadikan hal itu sebagai sarana untuk memperbanyak amaliyah, memperbanyak ibadah kepada Gusti Allah. Jadi tidak ada alasan siapapun manusia, yang namanya manusia, untuk sombong, untuk hidup sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Teu aya anu kedah disombongkan ke orang. Semua sama, berasal dari saripati tanah. Apa yang membedakan manusia nanti? Ya, itu apanya? Takwanya. Bukan cantiknya, bukan kulitnya yang mulus, bukan mancung hidungnya, bukan. Tetapi apa? Dari takwanya. Ya, coba kita lihat dari surat Atin. Ya, di surat Atin itu ada satu ayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ahsan. Ahsan itu isim tafdil, jadi punya keunggulan. Ya, lebih unggul daripada yang lain, ciptaan Allah yang lain. Tidak ada yang secantik manusia, tidak ada yang sehebat manusia. Kita berjalan tegak, ada punya tangan, punya kaki, berjalannya ngoronang, ya tanawan, sasatoan, monyet dan kawan-kawan, ayam dan sebagainya, ya. Itu berjalannya apa? Ngoronang, tapi kita jalan tegak. Tapi tidak boleh kita sombong ketika kita berjalan. Kata Al-Quran mengatakan wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan sombong. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang akan kita sombongkan? Tidak ada. Semua akan kembali ke Allah. Semua kita berasal dari Allah. Kita hidup dari apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak sekalian, ayat ini, ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Apa sih, dari mana sih sebenarnya manusia? Manusia itu berasal dari saripati tanah. Ya, dan inti sari tanah yang dimakan oleh manusia, oleh laki-laki dan perempuan. Kembali lagi, kalau laki-laki jadi sperma, kalau perempuan jadi apa? Jadi sel telur yang dibuahi pada malam pertama ketika mereka sudah menikah. Coba sperma. Ada tidak orang yang jual sperma laku di pasar? Kan nggak ada. Baradaya sperma nggak ada. Kan ada yang beli, orang gila kali yang jual sperma, nggak ada. Itu saking apa? Saking hina. Saking hinanya kita diciptakan dari barang sangat hina. Ya, jadi tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri, menghina orang lain, nggak ada. Semua manusia diciptakan Allah dari bahan yang sama, yaitu saripati tanah. Mudah-mudahan penjelasan Ibu yang singkat ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini tentang hakikat penciptaan manusia, kalian bisa memahami dengan baik. Ya, kemudian nanti ada juga selain ayat-ayat ini ada juga surat An-Nahl. Ya, di surat An-Nahl ayat 78. Kemarin An-Nahl ayat 78 sudah kalian juga membacanya. Ibu tadi sudah berikan ya lewat WA group, itu materi Kurdis kelas 11. Jadi sebelum Ibu ngajar, kalian boleh pelajari dulu itu supaya kalian bisa lebih memahami, kalian lebih paham, dan ketika nanti ada tes ya, kalian nilainya akan bagus-bagus semuanya ya. Baik, tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa paham ayat 12 sampai 14 Quran surat Al-Mu'minun. Nah, selain itu ayat yang menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia ada di surat An-Nahl. Maaf anak-anakku, terpotong ya barusan. Kita lanjutkan ke Quran surat An-Nahl. Selain Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, kita juga ada Quran surat An-Nahl ayat 78. Boleh kalian buka Al-Quran kalau sedang ada yang buka Al-Quran, atau kalau tidak ada kalian buka materinya di materi Kurdis ya yang tadi sudah Ibu berikan lewat WA group. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu. Nah, ini salah satu huruf kalimat qasam ya, wallahu, demi Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
Dan kemudian Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini sangat erat kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 14 tadi. Di surat Al-Mu'minun terutama ayat 14, di sini kan ada ayat terakhir mengatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dan kemudian kami jadikan kamu bentuk yang lain, yaitu janin. Nah, janin ini ada di dalam rahim seorang ibu. Ini selama 9 bulan. Subhanallah, lama sekali ya. Lama sekali ibunda kalian, ibu kita mengandung kita dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan. Ya, itu kita ada dalam perut ibu. Berat, capek, lelah, ya. Ayat Quran mengatakan wahnan ala wahnin, keluh kesah, subhanallah. Apalagi sudah menjelang usia-usia melahirkan, ini pasti akan sangat berat, akan sangat capek. Tapi tidak ada seorang ibu mengeluh sugan keheul kalau jadi budak di perut di takolanten, tidak ada. Subhanallah, sayang we dilus-lus anaking. Anakku mudah-mudahan kau jadi anak soleh-soleha, panjang umur, ceket rizki, tebih balai selamat dunia akhirat. Itu terus doa yang diberikan seorang ibu kepada anak. Enggak ada seorang ibu mendoakan ketika kita dalam perut, ya Allah mudah-mudahan budak jadi bangsat, kan enggak ada. Subhanallah, enggak ada. Naudzubillahi min dzalik. Siapapun seorang ibu, ya, sekalipun istri seorang copet, dia tidak inginkan anaknya jadi copet, karena yang menjadikan copet itu adalah keadaan dan apa? Kesempatan. Jadi seorang ibu pasti mendoakan kita ketika kita ada di dalam perut dengan doa-doa yang baik. Jadi subhanallah, doakanlah ibu kita, doakanlah ibu kita semua. Ya Allah, kalau beliau masih ada, doakanlah. Ya Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Subhanallah. Jadi tidak ada alasan seorang anak tidak mendoakan orang tua. Kalau ada anak yang tidak mendoakan orang tua, namanya anak durhaka. Tidak akan selamat hidupnya dunia ataupun akhirat, nggak akan pernah selamat. Jadi ibu mah naon cenah ucapanana saciduh metu saucap nyata. Apa yang dia ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Jadi anak-anak sekalian, sayangilah orang tua. Kalau masih ada, sayangilah dengan penuh kasih sayang. Kalau beliau sudah tidak ada, doakanlah. Ya, semoga di dalam alam barzahnya, di alam sana beliau selamanya ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ayat berapa ini? Ayat 78 Quran surat An-Nahl, kaitannya erat dengan ayat Al-Mu'minun 12 sampai 14 tadi. Itu tentang hakikat penciptaan manusia. Setelah jadi janin itu ada dalam rahim ibu selama 9 bulan. Kemudian apa di situ? Ayat berikutnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan akhrajakum, kamu sekalian, min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu, melahirkan. Subhanallah. Sakit, jangan ditanya bagaimana sakitnya seorang ibu melahirkan seorang anak. Subhanallah. Naon cenah taruhanage nyawa juruna maut. Jadi sekali lagi nggak ada alasan kita tidak menyayangi seorang ibu. Harus, wajib itu. Ya, sayang kita kepada seorang orang tua, khususnya siapa? Ibu. Karena melahirkan itu bukan hal yang sangat susah. Ada yang disesar, ada yang heading, dan sebagainya, ya. Subhanallah. Ya, kemudian ada sampai meninggal seorang ibu melahirkan anak, itu jihad. Ya, matinya adalah mati syahid, ya, mati yang sangat bagus. Nah, ketika kita dilahirkan, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kemudian apa? Allah memfungsikan wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan atau memfungsikan telinga, karena telinganya udah ada kan. Nah, jadi tinggal fungsinya. Difungsikan telinganya, anak mulai bisa mendengar. Kan? Ada kirincing sebelah kanan, lihat ke sebelah kanan, begitupun ke sebelah kiri. Kemudian apa? Wal absor, menjadikan fungsi mata. Bisa lihat, misalnya itu siapapun yang cilukba gitu kan, dia bisa lihat. Dia balas dengan apa? Dengan senyuman. Artinya apa? Allah sudah menjadikan anggota atau organ tubuh yang lain itu apa?
wal afidah, hati. Anak bisa membalas senyuman ibu ketika diciluk ba itu sama ibunya, ciluk ba itu Allah sudah memfungsikan hatinya. Dia membalas dengan senyuman. Ya, apa tujuan Allah menciptakan semua itu? Tidak ada tujuan lain selain apa? La'allakum tashkurun, supaya kita semua bersyukur. Nah, jadi tidak ada kita ciptakan cantik, kasep, tidak diciptakan untuk apa? Tidak bersyukur. Semuanya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Yang kasep tidak boleh sombong dengan kekasepannya. Nu gelis teh kayaknya sombong ku kagelisanana. Semua Allah ciptakan tujuannya untuk apa? Untuk bersyukur. Anak-anak sekalian, jadi itu ya antara surat Al-Mu'minun sama surat apa namanya? Tadi An-Nahl ayat 78 itu kaitannya sangat erat sekali. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita mendapatkan berkah dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Tolong kalian buat rangkuman dari apa yang sudah Ibu jelaskan ini. Ya nanti biasa di-share di grup aja. Atau mau PC juga, mau japri ke Ibu juga boleh. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.